Nah, dan iya, memang pernah dengar dulu. masalah cocok-cocokan ya. Ini Rudi kalah, kesel banget Rudi sama foto ini. Ini fotonya Mas ZT, terjun payung ya, orang lompat ini, Mas ZT Effendi. Ini foto Julian jogging, senam. Ini foto Danu Kusworo basket. Ini Lizzie Davenport waktu di Bali 2006. Ini Julian naik gantung mesin ya di atas Merapi. Ini Julian masih belum terlalu gemuk waktu itu ya. Tahun 2002 Julian masih langsing. 2010 itu udah gendut banget. Ini foto tinju. Ini Mas Kartono di Olimpiade 88 Seoul ya. Anda mungkin ingat Florence Griffith Joyner yang kalau pakai celana beda kiri beda kanan, pakai kuku panjang, Joyner dapat emas. Tapi dia meninggal cepat ya, doping ya. Meninggal? Enggak tahu. Sudah meninggal ya karena terlalu banyak doping katanya, konon ya. Overdosis doping ya. Iya, banyak doping. Nah, ini temanya hitam ya, dihitamin temanya reformasi. Reformasi 98 ya ini. Reformasi ataupun apapun yang perlawanan dengan pemerintah ya. Reformasi dan sebelum perlawanan. lanjut ke hitam, ini karena temanya juga ke hitam, aku mau nanya pribadi. Walaupun aku juga dan nerbitkan beberapa, kan kadang ada beberapa teman senior kan protes kalau saat kita nerbitin buku, ada bukunya color, terus diselipin yang BW. Menurut abang gimana pendapat abang? Apakah boleh dicampur? Gini loh. Pandangan. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Jadi gini loh. BW sama color itu, kalau layoutnya nggak bener, pindahnya nggak enak. Tapi kalau yang layout bagus, enak. Enak. Buku ini BW kumpulin BW. Jangan ada BW ada color ya, itu pincang ya. Kalau satu halaman ada BW ada color itu pincang. Ngaturnya aja gimana? Ngaturnya gimana? Layout mengatur ya sebenarnya. Yeah. Enggak, kalau masalah siapa yang larang nggak ada yang larang. Cuman untuk rasa itunya apakah kadang-kadang kan dari warna atau ke BW itu merusak keindahan katanya. Jangankan warna sama BW ya, sama-sama foto warna, satunya banyak detail, satunya sedikit detail aja udah jomplang sebetulnya. Atau satunya warnanya dangdut banget ya, meriah banyak warna, satunya warnanya sedikit, warnanya pastel juga jomplang. FYI ya, saya dulu waktu bikin acara klik, video pakai drone sama video pakai DSLR itu tonnya beda. Jadi yang ini itu berubah supaya tonnya nyambung. Jadi di adjust lagi, karena sama-sama warna. Di video tone-nya nggak nyambung aja nggak enak dilihat toh, coba aja. Iya. Tone ada namanya tone sama kontras beda lagi ya. Tone sama kontras beda lagi. Tone itu bisa adjust di Photoshop. Berarti layout adalah kunci ya. Jadi ini mungkin banyak yang mau tanya tapi takut nanti nih siapa yang larangnya keluar gitu kan. Ini banyak yang bertanya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang senior bilang, kenapa sih lu bikin buku BW malah di color dicampurin gini. Ya, jawabannya kan itu. Kalau selagi layoutnya dan di pandangan mata itu masih menyenangkan, why not gitu ya. Jadi tidak ada yang baku juga. BW harus BW, color harus color gitu kan. Ya, sip. Kalau nggak ada undang-undangnya itu artinya nggak ada yang larang ya. Begitu ada undang-undangnya baru ada yang larang gitu. Adrian, layout adalah kunci. Halo. Ya. Bang, ini Instagram yang gila apa gimana nih bang? Kita nggak ada istirahat jadinya. Biasanya masih bisa kencing 1 jam. Harus keluarin Mijon. Belum ngomongin Mijon nih. Om Janto mana mungkin... nih Om Janto? Iya. Aduh. Iya. Jadi jangankan warna sama hitam putih sama-sama warna aja, kalau tonalnya beda nggak enak kok. Jadi tonalnya harus di-adjust lagi. Makanya orang yang anti Photoshop tuh belum pernah ngalamin publishing ya. Iya. Publishing itu tonal foto kiri sama foto kanan tonalnya beda, kalau nggak di-adjust tonalnya sama juga. Dan ngomongin tonal itu udah bukan ngomong original ya. Original tuh sesuai mata kita melihat, matanya siapa dulu kan? Halo. Nggak dengar kok. Dengar. Oke. Ya, soalnya gambarku bergerigi. Putar. Jadi tonal itu kamera digital tuh umumnya jujur aja lah, kalau Anda punya kamera digital coba sama dengan mata Anda lihat enggak, tonalnya beda. Nah, kalau hasil foto itu tonalnya seperti kita melihat, mungkin foto itu kurang menarik menurut saya ya. Kurang. Betul. Justru foto itu adalah hal berbeda dari yang kita lihat, dari komposisinya, dari ketatnya crop segala. Kita lihat 360. Di foto itu jadi menarik karena dipotongkan sesuai dengan selera motongnya fotografer. Saya lanjut dulu nih. Sekarang ini reform semuanya yang lawan pemerintah ya. Ya. Bukan ini yang kuno dulu. Yang kuno dulu adalah ini.
Ini adalah Malapartai kali 15 Januari 74. Kantor Toyota ini sekarang jadi Menara Astra ya. Tapi sampai tahun 98 kantor Toyota ini dari tahun 74 sampai 98 nggak berubah. Ini Malapartai kali 15 Januari ya. Semua produk Jepang dihajar. Ini Malari nih. Wow, semua mobil Jepang dihajar. Semua mobil Jepang dihancurin ya. Tuh, oke. Ini di Jalan Salimba nih depan UI nih. Tuh, mobil dibakar. Semua mobil Jepang dihajar. Kejebur sama Jepang. Ya, nah kalau ini demo Taman Mini, anti Taman Mini itu kan gusur kampung banyak banget itu ya. Iya. Ya. Ini EDSB tahun 95 nih. Terus ini EDSB lagi 96. Ini pakai negatif semua nih, kamera film semua. Nah, ini udah mesti negatif nih. Ini di KPU Joni ini foto aslinya Gores nih. Saya punya foto asli. Nah, ini Julian sama saya motretnya nih. Saya juga punya frame yang sama ini. Saya berdua Julian di Tanah Abang. 98. Nyelamatin motor tuh. Iya, nyelamatin motor kebakar. Motor mau ditarik sama dia. Ini yang The Legend ya. Karena ini bentrok juga nih Julian Jombing nih ya. Saya juga ngalamin nih saya sama Edi itu di depan TVRI itu tang udah kecepit. Ini demo pro Mega ya. Ini foto saya nih di Pasar Baru nih, sebuah toko dikeluarin semua, dibakar ya. Saya nggak tahu mana orang begitu beringas ya. Foto saya di Mata Hati itu cuma ini sama Anggun nggak salah ya, saya lupa. Ini juga demo EDSB. Ini mahasiswa memenuhi di gedung DPR ya, EDSB juga. 98 tuh ya. Nah ini ini lucu nih, fotonya ada ironinya. Maju cuma air, kalian kalau di demo semprot air hati-hati ya. Kalau di negara-negara maju, air buat mengusir demonstran itu bukan cuma air biasa, karena dicampur obat gatal, jadi agak gatal dikit ya. Jadi orang takut itu loh, air itu ada gatal-gatalnya tidak membahayakan ya. Kalau di Indonesia air tinja, serius. Ceprot tinjanya karena nyedotnya di got. saya lihat ceprot itu air tinja kabur semua, orang takut. Kalau air biasa orang nggak takut kayak gini nentangin. Ingat ya kalau ada demo ya, semprotan air itu airnya ngambilnya dari got itu. Kalau di negara maju ada obat gatalnya, gatal dikit orang kena gatal orang nyingkir ya. Ini masih 98 semua ya, demo juga pakai efek ya. Nah ini sekarang nih foto-foto politik. Ini foto saya pamer dulu ya, pelantikan Gus Dur, saya motret tuh pelantikan Gus Dur. Kalau Gus Dur tertidur ini udah danu, saya udah pindah ke Medan. Nah, ini Gus Dur 17 Agustus tahun 2000 ini saya motret di istana. Gus Dur melambaikan tangan sama Megawati ini saya motret tangannya Gus Dur 4-4-nya juga di 17 Agustus tahun 2000 nih. Saya motret di istana. Ini aneka foto. Nah, ini pertama kali ini yang foto Nehru sama Soekarno. Ya, Nehru itu ayahnya Indira Gandhi ya, tahun 66 ini. Pak Pit masih freelancer. Nah, ini foto Priyo ini kita kontroversial sekali nih jadi HL. Ini 17 Agustus yang dipotret bukannya upacara benderanya veteran Legiun Veteran ini nanti. Ini kita pernah bahas di Obras yang dulu atau ya ini ketua Legiun Veteran Pak Slamet Danu Tirto ya, tidur itu kan. Ini ada ibu ini tidur merem dandan lagi kan, sebagai bapaknya gitu kan. Nah, ada yang ya macam-macam lah nih. Dulu dia mendirikan republik ini, terus sekarang mereka kelelahan ini tidur itu kan. Ini foto humanitarian sekali, tapi ternyata orang suka ya, dan mereka juga nggak apa-apa. Keren kok. Iya keren. Nah, ini Agung nih suka aneh-aneh ini, tapi ini aneh-aneh bagus ya. Jadi ini orang pidato, kepalanya diambil di bawahnya tuh, kepalanya di situ, kepalanya di situ, orangnya dia potong kepalanya, tapi kepalanya ada di pantulan bawahnya. Nah, ini seperti kemarin waktu kita diskusi foto berbicara kemarin ya, ada bendera keluar dari mulut Trump. Ingat ya, dalam foto jurnalistik ada namanya foto ilustratif. Foto ilustratif itu adalah foto yang tidak membawa berita. Beritanya sudah ada ditulisnya. Fotonya itu membantu melengkapi, memberi aksen ya. Jadi karena foto ini lucu dan aneh gitu loh, karena seperti itu. Ini maksudnya apa? Bukan maksudnya apa ya, supaya orang tertarik. Membosankan itu loh. Foto ilustratif. Ini foto Edi yang top banget saya ya. Jadi cover buku juga nih. Mahasiswa di atas bus, pas bendera merah putih berkibar, ambil backlight ya.
Oke, ini foto-foto di macam-macam ya, pakai senjata segala ini. Oke. Ini temanya masih itu, chapter yang sebelumnya, beda. Nah, Atau sekarang ini pengantar aja ngomong Pramudia Naratur ya. Lihat ya. Ini fotonya Romo Sindunata tahun 77 waktu dia menjelang jadi pastor Yesuit itu sebelum dilatih jadi pastor harus magang kerja apapun dia pilih. Romo Sindu milih jadi wartawan Kompas dan dia ke Pulau Buru motret Pramudia Naratur. Kalau Anda lihat potret ini, Anda lihat peta di belakangnya. Nah, kalau Anda suka buku-bukunya Pramudia, Anda akan tahu ini peta apa. Arus balik. Jadi kalau Anda baca buku arus balik, ada peta ini. Jadi kesimpulan saya, ini Pramudia lagi ngetik buku arus balik. Arus balik itu dahsyat loh. Arus balik itu dahsyat loh. Dulu tuh dari Indonesia ke seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia ke Indonesia. Kita impor. Dulu tuh kita ekspor apapun. Menyan, apapun. Kebudayaan kita keluar semua. Eropa beli dari kita, ngambilin dari kita ya. Sekarang kita ngambilin dari luar. Itu garis besarnya arus baliknya Pramudia ya. Jadi ini foto ini dahsyat banget ini menurut saya. Ini ketahuan bahwa Pramudia itu bikin buku arus balik tahun 77. Dan dia ngetik, ada mesin tiknya tuh. Jadi Pramudia itu tidak semuanya di kertas yang disembunyikan. Bumi manusia itu konon kita sembunyikan ya. Tapi ini terbukti ada mesin ketik dan dia bisa nempel peta itu. Ya, peta itu ada di belakangnya dia ya. Ini foto menurut aku dahsyat sekali. Orang penggemar Pramudia pasti kalau kasih foto ini mau nampal di rumahnya pasti ya. Foto keren. Ini pelajar yang di penjara keluar ya. Ini dari Pulau Buru. Dibebaskan tahun 77. Tahun 65 anak ini baru lahir. 12 tahun kemudian bapaknya dibebaskan, dia meluk bapaknya. Ya, jadi mengharukan foto ini ya. Ini keren banget kan. Iya. Waktu bapaknya masuk Pulau Buru, anaknya baru kecil. 12 tahun kemudian bapaknya tahun 77 bapaknya dilepaskan, nyambut bapaknya. Ini dahsyat, dalam banget foto ini. Menang Adi Negoro kalau nggak salah foto ini. Ini Bung Tomo, tahu kan Bung Tomo yang tahun perang 10 November Surabaya. Dia suatu titik kan anti Soeharto. Di penjara, pas dia keluar penjara, Mas Kartono berondong nih. Dia disambut istrinya dia. Tuh, meluk istrinya, gendong istrinya. Wah, pokoknya saking senengnya gitu lah. Ini Mas Kartono bikin, ini bukan foto esai ya, ini namanya foto seri. Ya, ini namanya foto seri. Jadi dalam jurnalistik itu foto tunggal sama foto non tunggal. Foto non tunggal itu ada 3 macam. Foto seri, foto sekuen, sama foto esai. Itu kapan kita omongin ya. Itu ada bedanya. Ini Sengkon dan Karta, saya pernah tulis di Kompas, ini dahsyat ini. Jadi flashnya ini adalah flashnya orang lain. Flashnya Bernardo Sendau. Jadi Mas Kartono nunggu dari pagi, nggak nyangka bahwa sampai malam. Si Sengkon sama Karta dibebaskan. Pas dibebaskannya pulang ke rumah udah gelap, wah mampus aku kata Kartono. Dia nggak bawa flash. Tapi dilihat Bernardo Sendau dari pembaruan bawa flash, dia tenang. Jadi Mas Kartono selalu siap-siap, dia masukin speednya B. Jadi begitu terjadi pelukan, tekan B-nya, Sendau jebret langsung dilepas rananya. Jadi dia dapat ini flash orang lain nih. Cerdas toh. Saya ada konfirmasi ke Bernardo Sendau. Saya sama Pak Sendau itu tahun 94 sama-sama di Hiroshima. Kita rantang-runtung berdua. Saya tanya, yuk kurang ajar tuh Kartono. Katanya udah. Ya oke lah. Nah ini foto juga legend ya. Ini dahsyat ini. Ini Julian Siombing tahun 94 waktu Tempo di Bredel. Ini Wapemret Fikri Jufri. Bapaknya Kemal Jufri ya. Jadi ini mau disidang dia cuma lihat jam. Jadi foto ini kuatnya adalah dia lihat jam. Ya dia cuma lihat jam, dia mau pengadilan kalau salah ya, Fikri Jufri. Julian Siombing. Nah ini pembebasan dari penjara Cipinang. Ini Omar Dhani, saya motret. Saya juga ikut motret sama reporter Mas Dewa Berata waktu itu ya. Pas itu pembebasannya ya? Omar ya, tahun 95. Nah ini dia top banget ini, Sanana Gusmao di penjara Cipinang. Sanana ketangkap, terus dibawa ke Jakarta, di penjara di Cipinang, dipotret backgroundnya burung terbang melayang. Ini Sanana kalau nggak salah minta foto ini dulu ya, saya lupa. Wah dikasih ya, tapi ini foto ini dahsyat banget. Terutama karena backgroundnya loh, jadi dia backgroundnya burung bebas, tetapi Sanananya justru baru masuk penjara. Waktu Sanana dibebaskan tahun 99, saya wawancara khusus di situ sama almarhum BW sama almarhum Abun Sanda. Fotonya Sanana keren-keren itu saya suka ingat. Ini akun Fokus Nusantara nih Pak Hartono bukan sih? Coba? Halo? Enggak. Ada akun Fokus Nusantara yang megang apakah Pak Hartono atau siapa gitu.
Dijawab ya. Pak Hartono biasanya pakai akun Pak Hartono deh. Iya. Ini ada inget nggak di Monas dulu dilepas 2000 merpati supaya Monas itu kayak di Eropa itu kan banyak orang datang kasih mau merpati. Indonesia Jakarta dikasih merpati dalam waktu sebulan habis. Dijerat, diracun, dimakan orang habis. Nggak sampai 2 minggu nggak masalah. Merpatinya habis ya, merpatinya. Jadi gini loh, merpati itu kan begitu dilepas kan balik ke kandangnya gitu kan, nanti nggak? Saya ingat Jadi bahwa burung darah goreng, Bang. iya. Jadi merpati itu supaya dia jadi burung liar yang ada di Monas, harusnya kandangnya taruh di Monas dulu berbulan-bulan kan. Baru Iya. dibuka dia tetap di situ gitu loh. Lo baru beli terus dilepas balik ke kandangnya semua, pedagangnya untung banget tuh. Halo Pak Hartono, bener Pak Hartono ternyata. Salah akun. Bisa salah akun. Pak Hartono kocak. Oke. Tapi Pak Hartono terus terang loh, saya kira tua saya loh. Dia awet muda banget loh. Pak Hartono itu lebih tua dari saya cukup jauh loh. Saya pikir dia lebih muda dari saya, beneran. Hebat Pak Hartono. Enggak lah. Bang, kita udah 2 jam loh Bang. Ya bentar lagi kelar ya, dikit lagi. Dikit lagi. Gara-gara nggak ada terputus. Kita dikasih bonus mungkin ya. Iya. Cakep nih Bang. Siapa nih Bang? Ini Pidi Warbung. Garis bawah 74 ya Pak Pidi Warbung. Oke. Nah ini ngabelnya Kartono tahun 79 ya. Kartono udah mutat ngabel dengan keren ya. Palebon ya tahun 79. Ini Julian Jombing, ini foto aslinya, foto cetakan gedenya dari kamar saya nih, sholat id ya. Saya senang sekali foto ini, simple, ada garis diagonal itu kan, keren ya. Iya. Julian, tuh Pak Pao tuh datang tuh. Yang ditunggu-tunggu 9:30 tukang Mbak Paunya. Denger gak? Denger. Tuh istriku tuh, si Frida tuh udah ngasih kode tuh dari rumah sebelah itu. ini gerana di Borobudur tahun 83, gerana matahari di Borobudur ya tahun 83 ini fotonya. Tahun 83 bayangin, Anda sebagian besar belum lahir ya. Oke. Ini tentang agama ini bab ini tentang agama semua ya, tentang agama dan sebagainya. Ini Paus datang ke Jakarta ya, Paus Paulus. Yohanes Paulus. Ini Paulus. Bapak lewat Intel. Nah, yang ditunggu Mas Ivan tuh. Bapak. Ya. Udah ada bukti kan? Dia bukti. Langsung like. Pertanyaan aja, habis ini kita akhiri. Bang, ini aneh loh Bang. Sampai ini udah 2 jam lebih. Tapi nggak diputus loh sama Instagram. Ada apa? Karena kita mungkin udah berkali-kali dari standar kali ya. Mungkin juga. Dan ini standar gue kan baterainya juga cuma 2 jam habis. Tapi nggak apa-apa. Iya. Pakai botol Mizon. Nanti pakai botol Mizon. Gak seru. Bang, abang sekarang pakai kolor, pakai celana nggak? Pakai tuh. Kayak sepatu. Aku gini, sorry ya. Kalau sepatu, aku itu kalau buka sepatu cepet ngantuk ya. Cepet ngantuk, kaki dingin dan gak semangat, itu aja. Oh. Halo Mbak Yunike. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kita sudah 2 jam lebih ya. Ya 2-3 pertanyaan boleh lah. 2-3 pertanyaan boleh, kalau nggak ada kita akan akhirin gitu. Minggu depan saya bahas buku-buku teman saya pikirin ya, saya bukan bahas mengkritik atau apa ya, mungkin saya tunjukkan betapa kayanya fotografer Indonesia itu ya, itu keren banget itu yang ada orang Inggris yang bikin buku tentang rumah-rumah jenggi di Jakarta itu keren banget itu, gila tuh orang Inggris loh, Anda orang Jakarta malah nggak kepikir ini. So saya kasih tunggu, aduh, ada. Awas nanti salah urat. Ya. Ini Tareq Khalil, saya tulis di Kompas nih. Dia orang Inggris. Tareq Khalil ini judulnya Retro. The Years of Building Dangerously. Retronesia. Semua bangunan-bangunan yang bangunan jenggi di Indonesia ini keren banget, lihat. Keren banget. Dia berburu di Medan, waktu saya tinggal di Medan banyak banget di Medan. Di Jakarta itu di daerah
Melawai dan sebagainya itu masih banyak bangunan-bangunan jengki ya. Jengki itu Iya. gaya Amerika lah. Ini termasuk di Bandung ITB ini, Anda depan ITB lihat kan ini bangunan ini. Kalau anak ITB di pojokan di Itu Padukur ini. Pak Wali Kota Delhi belagu tuh sombong dia punya. Iya. Dia bilang punya ya. Iya. Detaras, ayo bedah buku, Mas. Kita konsepnya udah sepakat sama Bang Arbain, kita nggak mau bedah. Si Dibut itu yang dipasang, Dupa udah bereaksi udah. Tapi dia belum bisa memperkuat WiFi. Masih kalah sama HT-nya. Iya. Jadi gini ya, saya mau cerita ya. Saya punya lukisan yang ada isinya, banyak yang diganggu ya di kantor. Terus saya bawa pulang. Terus sama Mbak Maria Tiningsih saya dikasih kembarannya. Itu juga banyak isinya katanya. Dua-duanya saya taruh di kamar saya. Nah, salah satu korban yang pernah diganggu oleh lukisan itu adalah Putu Fajar Arcana dan istrinya Johanna Arcana. Lainnya Budi Suwarna dan Mirna Ratna dari Kompas semuanya. Semua nggak sanggup ya. Akhirnya saya terima. Tapi Johanna Arcana itu ngasih saya dupa dari pendeta dia yang bisa menahan itu saya bakar di belakang. Mungkin lagi ribut penghuni lukisan sama penghuni topeng saya lagi berantem di belakang. Sama keris-keris saya juga suka ribut tuh. Malam Jumat lagi nih. Ya Bang, jadi kita buat informasi sama teman-teman, kita nanti ke depan itu kita membahas buku yang terbitkan oleh teman-teman, tapi tidak bedah buku. Karena kita tetap kita ngobrol santai. Jadi apa yang kita bahas, kalau ngebedah itu lebih kadang-kadang ini jeleknya begini, ini begini, ya, lebih sering ngejudgement atau apa. Kita nggak mau. Mamerin. Saya nggak nunjukin dan mamerin. Karena kita ada loh kayak gini. Betul. Karena kita beri semangat ya Bang ya, buat teman-teman. Iya, bikin buku dong. Buku atau bagaimana, ya karyanya lebih tercetak lah gitu. Oke, kalau teman-teman gak ada pertanyaan, gimana Bang? Abang mau ada lagi mau disampaikan? Ya udah, kalau ini Pak Edwin Juanda aja bisa bikin buku kecil ini juga cantik loh. Pak Edwin Juanda itu dokter ya. Nah, saya hunting sama dia ke Krakatau sama dia. Dia mau ngajak saya ke Gunung Api di Flores tuh. Terus ini juga 4 wartawan di Talangkara, Yunidi Agung, Roni Zakaria sama Ahmad Samroni sama ini siapa nih? Mas Ilham ya, Mas Ilham nih. Jadi ini juga keren buku ya. Jadi nanti kita banyak buku ada yang belum bisa buka nih segelannya nih, masih saya segel nih. Nih Yunidi Agung nih. Ini t-shirtnya juga saya beli nih. Yunidi Agung sendirian nih bikin buku ya. Betul, kalau Mas Yunidi Agung nih, t-shirtnya juga logonya ini. Saya punya 2 ini yang saya dikasih dia nih. Terima kasih, masih segelan yang udah saya buka ada di kantor mungkin. Terus tunggu, nah ini Arif penyelam nih. Ini suami istri Arif sama Jimli. Ini penyelaman di Gorontalo di buku diving nih. Coba lihat nih. Tuh nih. Underwood Manado Bay. Ini yang motret suami istri nih. Arif Yudo Wibowo sama istrinya. Jilmi Asina Anif nih istrinya. Loh, ini keren nih buku silam. Ini ada CD-nya lagi. Ada CD, ada apa? Bang, USB-nya. Ada pertanyaan nih Bang, sebelum kita tutup nanti nih ya. Dari Astono Singgi. Om Mbak In tanya nih, maaf baru hadir, mungkin sudah dibahas tadi. Untuk kurasi yang dilakukan Om Mbak In dalam pembuatan buku, dasarnya harus ada komposisi atau ada hal yang lain yang lebih penting? Aduh, not that simple. Jadi saya harus tahu benang merahnya apa. Terus kalau dia benang merahnya, dia nggak tahu. Ya saya coba bikin benang merahnya. Artinya fotomu ini saya kelompokkan, ini perjalananmu, ini tentang orang-orang yang kamu kenal, misalkan seperti itu. Jadi kalau dia sendiri nggak punya benang merah, kurator akan cariin benang merah. Supaya buku itu ada jalur, jadi perginya nggak ngawur gitu loh, ada alur itu. Nanti kalau katakanlah alur itu tetap ada jalan yang kurang, ada lewat sungai tapi nggak ada jembatannya ya, saya suruh bikin jembatannya. Kamu hunting foto ini supaya jembatannya nyambung, kira-kira gitu. Bukan masalah komposisi, bukan masalah layout doang. Dalam buku foto itu benang merahnya dulu, artinya kalau bikin Jakarta ke Sukabumi itu jalannya lewat mana gitu loh, itu tidak harus lewat jalan utama misalkan seperti itu. Malam juga Mas Andi. Oke, ya tambahin saja kalau dari Pak Risman juga, kadang kalau buku itu satu buku tuh fotonya keren semua juga membosankan katanya, harus dikasih foto jelek buat itu lagi. Foto jelek bukan maksudnya foto hancur ya. Iya. Ya. Mungkin itu aja kali Bang ya.
Ya Ini flow, kita sudah, terus flow juga. Artinya kalau ya, terjun bagus semua terjunnya, tapi 20 terjun semua ya orang foto ke 10 aja udah nggak betul. dilihat orang gitu loh, kira-kira gitu. Tapi yang pasti kalau kurator sepengetahuan pengalaman kayak menjuri foto juga jadinya. Misalnya ada Jadi foto orang yang ada pernah bilang senada gini, sama. apa bedanya kurator, editor sama juri gitu kan? Saya nggak tahu bedanya. Saya melakukan tiga-tiganya banyak ya. Tiga-tiga saya banyak melakukan dan saya nggak tahu definisinya. Saya nggak peduli sama definisinya. Yang penting ada saya memilih dan memilih ada beda masing-masing. Seperti kalau juri, kadang-kadang kepentingan pemilik lomba juga harus terwakili gitu loh. Iya. Harus ada logo BNI-nya ya sah-sah aja yang punya lomba mau begitu kok. Om kok mau disuruh gitu? Nah yang dia memang lombanya bikin gitu. Dia kalau dia nggak bikin itu tidak ada lomba gitu. Hargailah orang yang mau ngeluarin duit bikin lomba. Itu harus Anda hargain. Nggak harus ngotot Oke. semua fotografis. Tapi kesamaannya menjuri dengan mengkurasi, misalnya foto senada semua harus satu yang diambil, lain dibuang kan biasanya kan. Ya mengkurasi itu untuk pameran sama untuk buku juga ada bedanya, ada bedanya ya. Saya nggak peduli nggak ngerti definisinya. Terus untuk esai foto untuk buku sama esai foto untuk keluar di Kompas ada bedanya lagi. Kalau untuk seperti untuk di koran itu waktu itu sangat penting. Kalau tentang peristiwa Omnibus Law sekarang, esai fotonya dikeluarin sebulan lagi ya siapa yang mau lihat. Kalau buat koran nggak kena, tapi untuk buku masih bisa misalkan seperti itu. Masalah timing waktu juga pengaruh ya. Ya timeline ya. Oke, mungkin itu aja ya Bang ya. Kalau Ya. ini dari pertanyaan dari Frizare ini, definisi foto jelek, definisi foto bagus, nanti Bang Bain ngegas lagi nih. Foto bagus adalah gini, ada bagus sama indah, Anda jangan campur aduk ya. Bagus, indah, menarik beda loh. Bagus, indah, dan menarik beda ya. Bagus itu sesuai dengan targetnya apa, mau ngomong apa. Kalau targetnya itu kena, itu bagus. Indah lain lagi, indah tuh kita lihatnya senang. Senang menurut siapa? Ya. Jangan ngegas. Kita udah mau akhirin nih. Terus terakhir menarik. Foto Borobudur dari Putus Tumbuh untuk cover buku udah nggak menarik karena udah banyak yang bikin gitu loh. Jadi ada beda ya, bagus, indah, menarik itu tiga hal yang berbeda. Bagus, indah, dan menarik tidak sama. Jadi nggak ada definisi ya. Tergantung, makanya kita ngobrol. Terus definisi foto jelek apa katanya? Saya tanya balik ke kamu, definisi orang cantik apa? Ayo, bisa nggak ngomong? Nggak bisa kan? Tidak semua rasa bisa diomongin loh. Definisi ganteng apa? Definisi orang jelek apa? Nggak bisa kan? Sama. Nggak that easy ya. Ini nggak ngegas loh Mas. Tenang Mas, sabar. Gitu. Terus saya ngasih gambaran bahwa orang tuh definisi foto bagus. Om bisa ngasih definisi dong kan? Om redaktur foto lah. Anda manusia kan? Coba manusia cantik apa definisinya? Nggak bisa. Karena hidungnya nggak. Definisi cantik yang bikin kita tertarik. Baju bagus apa definisinya aja? Anda bisa beli baju bagus, tapi Anda nggak tahu definisinya kan? Baju bagus adalah, coba nggak bisa kan? Baju bagus adalah nggak bisa. Ya, gitu ya Mas Frizare ya. Mungkin itu pertanyaan penutup Bang. Ya. Efek dupa, Bang. Jangan-jangan betul kata Basi. Efek dupa bikin kita nggak terputus. Udah 2 jam lebih nggak terputus. Dijagain oleh makhluk-makhluknya. Oke, teman-teman, karena sudah 2 jam lebih ya, ini udah bukannya nggak mau nyambung, yang pasti kita juga teman-teman juga mungkin perlu istirahat, perlu beraktivitas besok ya. Amin. Saya ngucapin terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada bercandaan yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan. Intinya kita di sini cuman pengen silaturahmi, bergembira. Apa yang disampaikan juga sama Bang Arbain ada manfaat buat teman-teman semua gitu. Jadi nanti kita insya Allah bertemu Kamis depan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bang Arbain kalau mau apa yang disampaikan ke teman-teman, ada yang disampaikan silahkan. Ya, tiap Kamis itu kita bincang-bincang lagi, forum kita ngobrol ya, bukan nggak komersial. Saya nggak dibayar, saya juga nggak bayar. Kita semua Anda masuk juga nggak usah bayar. Kita senang, mau ngegas mau apa, no problem. Justru disinilah kita kita ngumpul-ngumpul lah, saling berbagi. Karena berbagi itu menyenangkan ya. Hidup kalau terlalu hitung-hitung, stres. Setuju. Ya, di save. Teman-teman nanti bisa kalau misalnya ada yang kelewat bisa lihat di IG story atau di YouTube saya. Ya, baru YouTube Bang Arbain masih belum diurus. Jadi ya, saya pasang di YouTube saya. Saya kebanyakan urusan. Ya. Saya tuh lagi kebanyakan urusan, nggak usah mikirin YouTube aja. Nurut aja. Saya ngegas aja. Ngegas aja gini. Jangan dibawa hati loh teman-teman. Ya. Kita bukan bikin klik, tapi nanti ke depan ini karena masih sama sibuk, tapi kita udah prepare, kita mau bikin podcast. Yes. Jadi podcast sesuatu pokoknya bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Yes. Oke teman-teman, Bang Arbain makasih.
Terima kasih semua ya. Aku kontak ya soal Siap. Maluku. Oke. Ya, Ya. teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Waalaikumsalam. Oke, dah. Dah.